wabarakatuh. Baik, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Baik, kita kali ini akan mempelajari tentang materi pantun. Yang pertama saya akan menyampaikan dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengerti cara membuat pantun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengerti isi dari pantun. Yang ketiga, siswa dapat mengerti ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Baik, pasti sudah ada yang mengetahui kan pantun itu apa? Kita sudah sering mendengar istilah pantun. Dari dulu, dari SD kita sudah mempelajari pantun, pengertian pantun, contoh-contohnya pantun. Ya, pantun itu adalah jenis puisi lama yang terdiri dari isi dan sampiran. Menurut Herman Waluyo, pantun adalah jenis puisi yang asli dan sudah mengakar dalam budaya masyarakat. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, terdiri dari empat baris. Ciri-ciri pantun itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Jadi satu baitnya itu ada 4 baris. Yang kedua, memiliki isi dan sampiran. Disebut isi itu yang bagian baris ketiga dan keempat, dan disebut sampiran dari bagian baris ke-1 dan kedua. Yang ketiga mempunyai 8 sampai 12 suku kata. Jadi dalam satu barisnya itu harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh lebih dari 12 dan tidak boleh kurang dari 8. Karena itu adalah ciri-ciri pantun atau syaratnya dalam pantun ya. Yang keempat, berirama ABAB. Jadi harus sama. Yang jika baris pertama akhirannya A, baris kedua harus B, dan baris ketiga harus A. Jadi antara baris ke-1 dan baris ketiga itu sama nantinya. Tidak boleh AA, BB, tidak boleh BB, AA. Jadi harus AB, AB. Ya, jadi selain ciri-ciri, pantun juga memiliki jenis-jenis. Ada 4 jenis-jenis pantun. Yang pertama, jadi ada 4 ya anak jenis-jenis pantun ini. Yang pertama, pantun nasihat. Yang kedua, pantun agama. Yang ketiga, pantun teka-teki. Dan yang keempat, pantun jenaka. Ada yang sudah tahu tentang pantun nasihat ini apa? Kita sudah mempelajarinya ya di SD dulu. Masih ingat? Atau mungkin sudah lupa? Baik, pantun nasihat adalah pantun yang diberikan untuk memberikan himbauan atau anjuran kepada masyarakat. Jadi biasanya bertujuan untuk menasihati seseorang tersebut melalui pantun. Jadi disebut dengan pantun nasihat. Ini adalah pengertian dari pantun nasihat ya tadi. Yang kedua adalah pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang berisikan tentang manusia dan penciptanya. Biasanya seperti tuntunan agar kita itu selalu sholat, menjalankan kewajiban. Itu biasanya ada dalam pantun agama. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Apa sih itu pengertian dari pantun teka-teki? Pantun yang berisikan tentang
teka-teki, dan biasanya pendengar ataupun pembaca menerka-nerka jawaban dari pantun tersebut. Jadi pantun ini itu berisikan tentang pertanyaan. Yang keempat, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisikan hal-hal yang lucu dan menarik. Jadi di pantun jenaka ini nanti kita akan mendapatkan atau melihat kata-kata yang menarik. Biasanya terdapat di pantun jenaka. Itu tadi adalah jenis-jenis pantun. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai pantun tadi. Saya akan membuat contoh pantun agama ya. Ini adalah salah satu contoh pantun agama. Dibaca dulu. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Kita identifikasikan dulu ya bersama-sama. Apakah pantun ini termasuk dalam syarat-syarat pantun? Kita lihat dulu. Pantun ini memiliki satu bait yang terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi betul ini termasuk dari syarat-syarat pantun karena memiliki 4 baris dalam satu bait. Yang kedua, kita lihat dulu ada berapa suku kata dalam satu baris ini. Kalau sudah duduk berdamai. Ini terdiri dari 9 suku kata. Jadi termasuk dalam syarat-syarat pantun karena terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak kurang dari 8 ya. Jadi termasuk dalam syarat-syarat pantun. Yang ketiga, kita lihat dulu. Apakah berirama ABAB? Kita lihat belakangnya ini. Kita lingkari dulu. Memiliki akhiran I, G, I, G. Jadi berirama AB, AB. Karena berbeda ya. Dari baris pertama dan baris ketiga sama. Dan baris kedua dengan baris keempat sama. Jadi termasuk dari syarat-syarat pantun. Yang keempat, kita lihat apakah memiliki sampiran dan isi. Kita lihat dulu baris pertama dan baris kedua ini termasuk sampiran. Ya, memiliki sampiran. Baris ketiga dan keempat termasuk dari isi. Kenapa disebut sebagai isi? Karena di sini mengandung maknanya. Untuk apa pantun tersebut diucapkan? Tujuan apa sih pantun tersebut? Jadi termasuk dari isi ya. Jadi benar ini termasuk syarat karena memiliki
puisi dan sambiran. Ini tadi syarat-syarat dari pantun. Jadi kita sudah mengidentifikasikan apakah pantun tersebut termasuk dalam syarat-syarat pantun, dan jawabannya adalah benar. Pantun tersebut sudah mempunyai ciri-ciri atau syarat-syarat dari pantun. Sekarang saya tanya sama kalian semua, apakah ada yang masih belum jelas tentang materi ini atau masih bingung? Sudah jelas semua ya? Jadi kalian silakan membentuk kelompok dulu. Satu kelompoknya berisi 3 orang. Silakan dikumpulkan di saya. Silakan membentuk kelompoknya dulu ya. Baik. Nanti setiap kelompoknya, untuk tugas minggu depan, setiap kelompoknya membuat pantun. Jadi kelompok A, misalnya kelompok A memberikan pantun tersebut kepada kelompok B. Nanti kelompok B akan mengidentifikasikan pantun dari kelompok A. Apakah pantun kelompok A tersebut termasuk dalam syarat-syarat pantun? Nanti kita akan diskusikan minggu depan. Ada yang masih bingung tentang tugasnya? Sudah paham semua ya? Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari isi dan sampiran. Sekian pertemuan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh.